Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran pengelolaan proses dan alat industri kimia. Hari ini memasuki pertemuan yang ke-7 atau ke-15 ya. Sehingga kalau lihat dari jadwal akademik ya, ini merupakan pembelajaran untuk PP dan AIK pertemuan terakhir ya. Kalau minggu depan ya, kita akan melaksanakan evaluasi. Tidak salah jadwalnya tanggal 16 ya. Belum tahu, Pak. Belum. Udah ada kayaknya. Udah ada ya? Ya. Kalau tidak salah itu kita terakhir dah kalau nggak salah 1 hari terakhir. Ya 15 Desember ya. 15 Desember. Rabu, 15 Desember hari Rabu. Oke, baik. Ya. Dievaluasi diharapkan Anda lebih berintrospeksi ya, memahami tentang apa yang sudah kita bahas hari ini ya. Pak Anton, UTS sudah ya. Berarti nanti yang UAS itu adalah setelah pertemuan dari UTS ya. Berarti pertemuan ke-9 ya. Dimulai dari tangki, kemudian sampai diskusi ya. Jadi diharapkan saudara bisa mendeskripsikan ya secara komprehensif apa yang saudara pahami. Jadi jangan textbook ya, atau lihat apa yang secara kata per kata. Adalah yang penting adalah sensitif yang akan kita bicarakan. Baik, mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait pertemuan kita membahas boiler ya. Bahas tentang boiler atau reaktor atau apa kemarin? Ya, Pak, boiler. Ya. Kan kalau ada yang mau ditanyakan terkait tentang kemarin tugas saya sampai berapa cek dulu. Ini kelas A ya. Ya. Iya, Pak, jadi iya, Pak, mati lampu. Kemarin. Sampai mana yang disampaikan saya apa sudah semua gitu apa belum? Apalagi presentasi waktu itu? Materi udah semua, Pak, cuman tinggal presentasinya aja. Kemarin baru sampai 2 atau 1 kelompok gitu, Pak. Oh gitu, baik. Ya nanti kita
1 jam terakhir ya. Materi dulu ya. Baik. Dimatiin lagi jam 9 takutnya. Di Serang ini banyak sekali perbaikan. Oke, baik. Pada pagi hari ini sistem pemisahan ya atau purifikasi. Dalam hal ini kita menggunakan proses destilasi, absorpsi, ekstraksi, dan ion exchange. Ion exchange mungkin kita sudah singgung di proses demineralisasi, ya. Proses menghilangkan mineral-mineral yang terkandung dalam air. Ya. Kita hilangkan mineralnya sehingga menggunakan proses ion exchange. Oke, baik ya, di slide pertama ini ya, saudara bisa melihat ini merupakan contoh dari sebuah proses destilasi ya. Yang di sebelah kiri ini merupakan contoh destilasi sederhana. Jadi misalkan kita hanya memiliki komponen ya, atau dikenal dengan biner ya. Komponen misalkan etanol dengan air, metanol dengan air ya. Nah, jadi destilasinya kita pisahkan berdasarkan lebih rendah titik didihnya, dia akan menguap. Nah, ketika kita mau memisahkan antara metanol dan air, metanol memiliki titik didih lebih rendah daripada air, sehingga metanolnya akan teruapkan. Ya. Kemudian dikondensasi ya, dengan kondenser menggunakan media pendingin air. Nah, di sini jadi ini seperti alat double pipe ya, yang tube-nya di sini ini adalah uapnya yang akan kita dinginkan. Kemudian di luarnya ini adalah air. Oke, sehingga terjadi proses kondensasi dan terjadi perubahan fasa dari vapor ke liquid di sini ya. Nah, ini contoh sederhana. Kemudian kalau kita lihat di tower ini, nah ini merupakan contoh yang lebih kompleks. Ya, misalkan feed-nya ini adalah multi komponen. Ya. Katakan misalkan feed-nya adalah crude oil ya, atau minyak bumi. Ya. Ketika kita destilasi dengan fraksinasi, ya, maka akan menghasilkan berbagai produk ya, mulai dari nafta mungkin ya gas ya mungkin C1 sampai C3, kemudian juga mungkin C4 sampai C6, kemudian baru liquid ada kerosin ya C7 sampai C10 misalkan, kemudian ada aftur, kemudian juga mungkin ada yang bagian bawah ada residu aspal. Nah jadi dipisahkan ya berdasarkan temperatur didihnya ya. Fraksi yang lebih ringan dia akan berada di atas, kemudian diikuti dengan fraksi-fraksi berikutnya ya. Jadi semakin bawah temperatur akan semakin tinggi. Oke, injeksi panas kita masukkan melalui proses reboiler. Nah, di sini. Kemudian di sini juga dapat Anda lihat ada berbagai reflux. Nah, ada reflux. Nah, tujuan dari reflux ini adalah untuk meningkatkan purity ya, atau kemurnian dari produk yang kita inginkan. Kemudian juga hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa kolom destilasi biasanya konstruksinya ada berupa tray ya, tray. Jadi fungsi dari tray ini sebenarnya adalah untuk memperlama kontak di destilasi ya. Jadi nanti misalkan feed masuk dari sini, maka dia akan mengisi di ini sampai penuh dulu, kemudian overflow, kemudian ke sini terus ya. Jadi memperlama ya. Kalau tanpa tray ya mereka langsung turun secara gravitasi ke bawah. Nah, jadi tujuannya dibuat tray itu ya.
Oke, nah, ini terkait dengan destilasi secara umum ya. Nah, di sini juga, nah, ini masih contoh destilasi ya. Jadi ini adalah ada bagian bawah yang disebut dengan stripping section ya. Stripping section ya, stripping itu kan pelucutan ya. Kenapa kita istilahkan stripping? Karena di sini misalkan feed masuk dari sini berupa liquid ya, liquid masuk kemudian overflow ke sini, nah, nanti seolah-olah terjadi kontak langsung ya, pelucutan di sini. Ini misalkan cairnya dari atas, kemudian gasnya dari bawah. Nah, sehingga nanti yang lebih mudah menguap akan teruapkan. Ya. Oke, kemudian kondensasi, kemudian dibalikin ke sini. Nah ini bagian atas ini kita bagian section ya, rectification section. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan produk ya, pemurnian produk lebih lanjut ya. Nah, karena ini apa feednya ini berasal dari reflux ya atau vapor yang kondensasi kemudian Oke, nanti saudara di mata kuliah perpindahan massa mungkin ya atau pemisahan akan menghitung berapa R minimumnya ya, reflux minimum yang harus kita kembalikan ke sini ini berapa. Nah, nanti ada mata kuliah tersendiri ya. Pada saat ini kita tidak berbicara tentang perancangan destilasi ya. Tetapi yang penting saudara pada proses pengenalan ini mengetahui destilasi prosesnya, kemudian bagian-bagiannya, kemudian equipment yang ada. Misalkan di sini ada reflux drum, kemudian di sini ada reboiler. Ini dua hal yang akan membantu untuk proses destilasi. Kemudian ke sampingnya ini merupakan contoh dari destilasi fraksinasi ya, di sini. Ya, saudara bisa lihat di sini ada sama ya, ada reflux ya dengan produk pertama high naphtha, kemudian heavy naphtha, kerosin, ya, kemudian gas oil dan lain sebagainya ya. Yang paling bawah mungkin di sini nanti ada residu ya atau aspal dengan steam ya. Nah, ini beberapa contoh dari proses destilasi. Nah, sekarang kita lihat untuk proses adsorpsi. Ya. Jadi adsorpsi itu biasanya menggunakan adsorben ya, atau bahan penyerapnya adsorben. Ya, adsorber alatnya adalah adsorber. Ya, jadi di sini ya, nanti bisa saja absorbennya itu adalah berupa gas ya mungkin atau berupa liquid juga ya. Nah, kalau ini absorbennya adalah berupa padatan maksudnya ya. Berupa seperti diapers ya, SAP ya, super absorber polimer ya, itu kan fungsinya untuk menyerap juga ya. Nah, di sini ini misalkan sebuah sorbate solution. Ini merupakan cairan yang akan kita murnikan ya. Nah, di sini kita pasang adsorbennya atau zat penyerapnya. Sehingga ketika kita masukkan ya adsorben ini akan menyerap molekul-molekul ya atau dalam hal ini adalah impurities ya. Nah, sehingga akan kelihatan lebih jernih ya. Atau mungkin juga bisa juga seperti ini adsorption. Adsorption ini sebuah packaging kecil ya, packaging kecil tower katakan. Nah, di sini ada beberapa absorber ya, sehingga nanti dihasilkan produk yang lebih bersih lagi. Nah, ini beberapa aplikasi dari proses adsorben. Oke, nah, baik ya. Ada yang ditanyakan dari prolog ini? Ya, ini sebagai prolog dulu ya. Ya, mungkin Anda mendapatkan gambaran. Ada yang ditanyakan?
Bisa dipahami ya? Oke, Iya, baik. Pak. Kalau bisa dipahami kita lanjutkan. Oke, baik ya. Misalkan di sini adalah kita belajar tentang pemisahan, ya, proses pemisahan. Jadi kalau saudara lihat air, ya, air udara, ya, air di sini adalah udara maksudnya. Nah, ini udara, ya. Udara itu kan mengandung katakan oksigen, ya. Misalkan udara mengandung oksigen, ya. Kemudian juga mengandung nitrogen, ya. Nah, kemudian juga mungkin ada argon, atau mungkin juga ada argon, ya, nitrogen, ya ini dan beberapa zat-zat lainnya ya, termasuk impurities ya. Oke, ketika kita ingin mendapatkan oksigen murni, nitrogen murni, atau mungkin argon murni ya, ini yang dilakukan oleh Alindo, ya, PT Alindo, atau kalau dulu adalah air liquid. Nah, ini bahan bakunya berasal dari udara. Air liquid ini berasal dari udara. Ya. Oke, kemudian memasuki fase pertama adalah filter, itu di penyaring. Ya, di sini ada filter, fungsinya adalah untuk menyaring ini secara fisikal, ya. Jadi menyaring partikel padat, ya, debu dan lain sebagainya. Ini akan tersaring di sini. Ya. Kemudian awalnya tekanannya adalah 1 atmosfer. Nah, kemudian dimasuk ke kompresor, ya, ke air kompresor sehingga tekanannya naik, ya, misalkan dari 1 ke 7 bar misalkan. Sini, ya. Nah, di sini ya kita taikin tekanannya. Ya, kemudian di sini mengalami proses pemurnian kembali ya. Sebelum nanti kita lanjutkan ke proses air separation unit ya. Air separation unit ini kalau di industri biasanya disingkat dengan ASU ya. Air separation unit ya, air separation unit. Yaitu kita akan pisahkan di sini antara nitrogen, kemudian oksigen, ya mungkin produk lainnya, ya produk lainnya ya bisa yaitu ya bisa berupa apa argon dan lain-lain. Nah di sini, ya di sini ya. Jadi nitrogen dan oksigen ini ya bisa diperoleh dari udara bebas, bisa berasal dari udara bebas ya. Setelah mengalami proses pemisahan tentunya ya. Nah, sehingga di sini proses pemisahan ya, merupakan suatu proses yang digunakan untuk mendapatkan 2 atau lebih produk yang lebih murni. Ya, di sini kan tadi kan oksigen, nitrogen, ya, argon ini berada dalam sebuah campuran yang homogen. Ya, kita sulit untuk memisahkan oksigen, nitrogen, argon dari udara, gitu ya. Nah, tetapi faktanya adalah bisa kita pisahkan ya, ini nitrogen murni, ini oksigen murni, yaitu salah satunya adalah dengan teknologi pemisahan ya. Di sini ada air separation unit. Ada air separation unit ya. Jadi tujuan dari pemisahan ini adalah mendapatkan produk yang memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Ya. Oke. Nah, jadi prinsipnya ya nanti di perpindahan massa atau transfer massa Anda akan melihat ya atau mempelajari ya bagaimana gerakan-gerakan molekul atau fluida ya, yang disebabkan karena adanya gaya pendorong atau driving force, gaya pendorong yang menyebabkan bisa terpisah ini ya. Nah, ini biasanya di air separation unit adalah menggunakan membran. Membran ya, mungkin nanti Anda bisa lihat ya proses air separation unit itu seperti apa. Nah, di sini adalah ada membran. Nah, nanti ya, akan dipisahkan berdasarkan bisa berdasarkan pori ini ya. Nitrogen, oksigen ya berlainan diameter partikelnya ya, sehingga akan terpisahkan berdasarkan diameter partikel.
Nah, ini tentang air, ya, udara untuk menghasilkan nitrogen dan oksigen. Ya, tentu Anda nanti bisa mencari lagi ya, ya bagaimana misalkan proses pemisahan apa ya, eh, nafta misalkan ya menjadi etilen, propilen ya. Walaupun itu bukan pemisahan, tapi itu adalah ada reaksi ya, ada reaksi. Atau yang pemisahan misalkan yang padat ya, pemisahan emas, nah, juga itu ada mengalami beberapa tahapan proses. Oke. Nah, jadi metode pemisahan ini ya, nah itu dipilih tergantung kepada fase komponen penyusun campuran. Ya, kalau padat, ya, tentu proses pemisahannya adalah secara padat. Kalau gas, ya, mungkin teknologinya adalah secara gas. Ya. Nah, sehingga di sini ada beberapa proses pemisahan ya, yang biasa digunakan untuk memisahkan campuran yang sifatnya homogen. Ya, ada sedimentasi, ya, ini biasanya sedimentasi ini ya kita masih mau memisahkan antara liquid dengan padatannya ya slurry ya. Kemudian ada proses flotasi, sentrifugasi, filtrasi. Nah, ini kebanyakan adalah ke heterogen ya. Ke heterogen antara liquid dengan padatan sama ini. Kalau ini juga ini bisa gas dengan padat juga bisa ya. Atau liquid dengan cair juga bisa. Nah, jadi ya campuran heterogen dapat mengandung padat-padat, padat cair, padat gas, cair-cair, cair gas, campuran padat cair gas. Nah, jadi teknologi atau alatnya bisa bermacam-macam ya. Nah, di sini ada 4 proses sederhana ini ya. Sedimentasi, flotasi, sentrifugasi ya. Kalau sentrifugasi berarti kita menggunakan gaya sentripetal ya, berarti disentrifius ya, diputar. Nah, nanti terbentuk 2 lapisan atau terbentuk beberapa lapisan sesuai dengan komponen penyusun dari campuran tersebut. Oke, ini juga masih terkait dengan proses pemisahan. Nah, di sini saudara bisa lihat ya. Jadi proses pemisahan suatu campuran homogen prinsipnya merupakan pemisahan dari terbentuknya satu fase baru, sehingga campuran menjadi suatu campuran heterogen yang mudah dipisahkan. Ya. Nah, jadi di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk suatu fase baru sehingga campuran homogen dapat dipisahkan. Nah, di sini ada proses absorpsi dan adsorpsi. Ya, oke, saudara bisa memberikan sebuah narasi. Absorpsi dan adsorpsi itu berbeda ya. Jadi kalau absorpsi ini proses pengikatan yang berlangsung sampai di dalam partikel penyerap atau absorben. Ya, sedangkan kalau ad itu hanya di permukaan saja. Ya. Kemudian ada kristalisasi, distilasi, evaporasi. Nah, coba ya, mungkin ada yang tahu bagaimana proses kristalisasi ini. Silakan, ada yang mau menyampaikan kristalisasi ini prosesnya seperti apa? Ya, pembentukan kristal. Nah, kristal berarti lebih padat ya. Atau misalkan gula putih atau gula pasir itu juga memakai proses kristalisasi. Oke, mungkin ada yang ingin menyampaikan apa itu kristalisasi. Oke, coba Adam Syahrir bisa membantu. Apa itu kristalisasi? Belum terdengar, Ram.
tes. Oke. Gimana, Dam? Yang saya tahu sih Pak ya, kristalisasi itu kayak pembentukan dari zat yang lebih sederhana ke yang lebih padat gitu Pak. Pembentukan partikel padat dalam uap misalnya gitu. Terus kayak contoh Bapak tadi dari gula kan gula tuh tadinya cair Pak ya. Jadiin padat kayak gula pasir gitu. Itu sih Pak yang saya tahu gitu. Ya, itu ya. Oke, coba ada yang masih mau bantu. Izin menjawab Pak, boleh nggak Ya, Pak? siap, silakan. Mungkin ya kalau kristalisasi itu sama halnya seperti distilasi, hanya saja yang membedakan berdasarkan titik bekunya. Ya. Bisa ya. Jadi lebih untuk pembentukan itu ya, kristal, pembentukan padatan dia ya. Oke. Ada lagi? Kristalisasi. Izin menjawab Pak. Oke, silakan. Kristalisasi ini kayak dia itu pembentukan partikel padat yang ada di dalam uap seperti dalam pembentukan salju gitu Pak. Ya. Ya sebagai pembekuan gitu di dalam lelehan cair. Jadi kalau misalkan mekanismenya itu dilakukan melalui kontak antara satu kristal dengan kristal lainnya di dalam pengadukan tangki. Bisa juga sih ya. Jadi ada kalau di polimer biasanya itu ya, itu terjadi pembentukan padat secara tiba-tiba. Ya. Oke, coba kita lihat proses kristalisasi yang Cashback gila-gilaan. Kejutan belanja untung Tokopedia dan GoPay 10-12 Desember Tokopedia. ilustrasi. Ya, awalnya adalah liquid ya. To get the maximum amount of solute dissolved. Oke. Yang tetap melalui chemical gains-nya ada masukannya. Kalau pemanasan tetap. I add more solute, that is potassium nitrate. Potasium. It seems that it all has dissolved, so more solute. Potassium nitrate is mainly used as a fertilizer. A little more. It seems he wants more. Belum mulai terbentuk. Belum. Still more. As you can see, the solubility of potassium nitrate in water, when we are almost at 100 degrees Celsius, is very, very high. And now I'm going to pour the solution into this glass petri dish. I have spilled a little. Membeku dulu berarti ya. Observe how the part that has been spilled
has almost crystallized at all. Since at a lower temperature, it's not possible to maintain so much dissolved solute. Jadi ke arah titik beku tadi ya. Sama seperti pembentukan kristal es ya, mungkin di daerah Dieng dan lain sebagainya ya. Jadi di sini nanti juga mungkin saudara kalau penelitian tentang pembentukan zeolite sintesis ya, bisa juga nanti yang kita harapkan Because we itu have put adalah so much potassium nitrate, we can see the forest for the trees. kristal ya. We will repeat the experiment, but with a lower concentration of potassium nitrate, and thus be able to see how the crystals grow in the solution. Oke, itu gambaran ya, gambaran secara umum tentang proses kristalisasi ya, proses kristalisasi. Oke. Kita lanjutkan, jadi masih banyak ya proses-proses pemisahan lainnya, misalkan evaporasi juga. Evaporasi ini misalkan proses pembuatan garam dapur yang konvensional ya, misalkan itu air laut ya, kemudian dipanaskan sehingga terjadi proses evaporasi ya, penguapan, sehingga yang tertinggal nanti adalah bagian-bagian yang lebih berat ya, atau dalam hal ini adalah NaCl-nya. Kemudian juga ekstraksi, di sini mungkin nanti saudara bisa lihat ada ekstraksi cair-cair, ekstraksi padat cair, dan leaching ya, leaching atau bleaching nanti juga ada ya. Kalau untuk pemutihan biasanya menggunakan bleaching ya. Ini banyak dipakai di proses bleaching ini di pabrik kertas misalkan. Oke, kemudian beberapa faktor yang perlu kita perhatikan ya, ketika kita akan memilih metode pemisahan. Ya, pertama tentu adalah keadaan zat yang diinginkan terhadap campuran. Apakah zat ada di dalam sel makhluk hidup atau zat berada terikat secara kimiawi dan lain sebagainya. Ya. Nah, contoh misalkan zat berada dalam makhluk hidup. Ya, mungkin nanti saudara ada yang tertarik risetnya tentang mikroalga. Nah, mikroalga. Ya, mikroalga ini kan makhluk hidup sebenarnya ya. Nah, nanti saudara mau mengambil minyaknya. Nah, berarti di sini Anda harus bisa memilih teknologi yang tepat ya. Apakah dengan ekstraksi cukup atau perlu ekstraksi dengan menggunakan microwave atau juga misalkan dengan sonikator dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ya, mengambil dari makhluk hidup. Ya, ini banyak sekali ya yang dikembangkan terutama untuk kesehatan ya. Misalkan Anda dari mikroalga mau mengambil antasantinnya, akstasantin. Ya, akstasantin banyak dipakai untuk perawatan wajah misalkan ya, biar lebih kelihatan lebih muda misalkan. Nah, itu bisa dari mikroalga ngambilnya ya. Atau ini ya, terikat secara kimiawi ya, secara kimiawi ya, misalkan tadi ya ada NaCl, air laut NaCl, kita bisa saja mengambil Na plusnya atau Cl minnya ya, atau masih banyak lagi lah ya. Kemudian juga perlu kita perhatikan kadar zat yang diinginkan terhadap campurannya, apakah kadarnya kecil atau besar ya, seperti destilasi ya. Destilasi mungkin kalau untuk yang titik didih, perbedaan titik didihnya besar ya, misalkan antara metanol dengan air tadi itu cukup besar perbedaannya ya. Katakan metanol di 70 atau 67 derajat Celcius, air di 100, kan cukup besar ringnya. Tetapi ada juga yang kita pisahkan ringnya kecil ya, perbedaan titik didihnya kecil. Ini juga tentu teknologi destilasi yang dipilih akan berbeda dengan yang metanol air ya. Misalkan dengan teknologi azeotrof, ini banyak digunakan untuk memisahkan dua komponen atau multi komponen yang memiliki
kedekatan di titik didihnya. Ya, perbedaan titik didihnya kecil. Ini bisa menggunakan destilasi azeotrop. Ya. Kemudian juga mungkin sifat khusus dari zat yang diinginkan dan campurannya. Ya, misalnya ada zat yang tidak tahan panas, mudah menguap, ya, titik didih dan sebagainya. Nah, ini akan membedakan metode mana yang akan kita gunakan. Ya, sama seperti halnya nanti ketika saudara mau melakukan penelitian, ya, nah, mungkin ada beberapa metode yang akan Anda pilih, ya, Anda pilih sehingga Anda nanti biasanya disuruh mencari beberapa referensi dari jurnal, ya, nanti dibuat summary-nya, teknologinya bagaimana, hasilnya bagaimana, ya, teknologinya apa, hasilnya seperti apa. Nah, terus nanti di situ ada gap, oh ini teknologi nih, ya, yang cocok dengan bahan kita itu kira-kira ini, jadi perpaduan, ya. Jadi Anda ada studi literatur dulu, ya, membuat mapping penelitian yang akan Anda lakukan. Atau juga dilihat dari keefisiensi, ya, misalkan nilai guna zat yang diinginkan dilihat dari harga dan biaya serta proses pemisahan. Oke, misalkan juga yang perlu saudara pikirkan ini, misalkan bagaimana memperoleh minyak atsiri, ya, dari daun cengkeh, ya. Misalkan, nah ini kan potensi-potensi ekonomi yang bisa kita kembangkan di daerah-daerah pegunungan misalkan, ya, atau di Banten Selatan itu ada di daerah Bayah dan lain sebagainya. Nah ini bisa juga untuk ini, ya, mengoptimalkan, ya, bagaimana proses pemisahan itu bisa lebih efektif dan efisien, ya. Nah ini ada pada metode pemisahan, ya. Oke, ya, jadi saudara yang sudah mau tertarik dengan entrepreneur, ya, nantinya, ya, bagaimana menghasilkan produk yang lebih murni, ya, dapat Anda bayangkan, ya, misalkan sekarang ini, ya, minyak katakan atsiri dari daun cengkeh itu, ya, itu katakan sekitar 140.000, ya, per kilogram, ya. Nah, ketika Anda mau tingkatkan kemurniannya, misalkan kita ambil minyak eugenolnya, EUG0, itu mungkin bisa di atas, kalau dijual eceran itu adalah 25 mili itu udah seharga 100.000 misalkan, ya, 25 mili. Nah, berarti udah sekitar 2,5 juta. Nah, value-nya cukup jauh kan. Ini, ya, kalau dari daunnya, daun cengkeh itu katakan per kilo itu daun cengkeh itu 1.500-an lah, ya, per kilo. Nah, per kilogram, ya. Kemudian kita olah, ya, dengan penyulingan, ya. Penyulingan, ya, ini penyulingan ini perlu desain dari sisi ilmiah, ya. Walaupun masyarakat sudah biasa melakukan penyulingan, ya, tapi nanti yang kita dapatkan adalah yield, hasilnya, ya. Nah, selama ini, ya, misalkan dari 300 kilogram daun cengkeh, ya, baru menghasilkan misalkan 5 sampai 6 kilo minyak, ya, ya, jadi katakan misalnya 300 dikali 300 berapa nih? 1.500 kali 300 450, ya. 49.000, kemudian kalau baru menghasilkan 6 berapa berarti 6 800-an, ya, kali 6, ya, 840 ribuan, ya. Oke, ya, itu dari daun cengkeh misalkan 300 itu berarti 450, 8, jadi ada marginnya sedikit, ya. Marginnya 400 belum ditambah dengan biaya orang, ya.
Tetapi ketika kita tingkatkan kemurniannya, minyak eugenol, nah itu per liternya atau per kilonya itu adalah 2,5 juta. Nah, 2,5 juta, jadi cukup tinggi ya. Nah, tinggal saudara nanti dari sini kita pakai destilasi apa ya sehingga menghasilkan minyak ini ya. Misalkan kita pakai destilasi molekuler ya, molekuler karena kan eugenol itu molekul. Nah, jadi ya kalau pakai membran juga bisa, tapi lebih mahal membrannya. Nah, mungkin kita pakai destilasi molekuler, nah, sehingga nanti dihasilkan minyak eugenol yang lebih tinggi kemurniannya. Nah, harganya bisa mencapai ya segini ya. Ini prediksi di pasaran. Nah, saudara yang sudah tertarik dengan dunia bisnis, ya silakan mengembangkan ilmu destilasinya ya. Mengembangkan ilmu destilasi atau pemurnian yang lain ya, tidak hanya destilasi ya. Mungkin di masyarakat tidak ada teknologi lain yang lebih sederhana, yang lebih aplikatif ya. Misalkan dipadukan antara ekstraksi ya, kemudian setelah ekstraksi baru kita destilasi untuk pemurniannya. Nah, ini contoh saja ya, contoh dari metode pemisahan. Jadi ujung-ujungnya tidak terlepas dari efisiensi dan harga yang kita inginkan. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ada yang ditanyakan? Itu Ahmad Derobi. Ya, silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, kurang paham tadi di proses pemisahan yang di slide pendahuluan. Oke. Itu kan tadi ada proses pemisahan itu melalui air separation unit atau ASU. Itu kan setelah dimasuk dari air separation unit itu dia akan ditampung di mana gitu Pak? Tadi itu ada terdapat membran itu fungsinya buat apa gitu? Kalau misalkan membran tadi fungsinya buat sebagai penampung yang sudah dipisahkan gitu, itu berupa apa Pak membrannya? Oke. Siap. Ini ya. Ya, Pak. Jadi di sini di sini ketika kita telah melakukan filtrasi, kemudian kompresi, ya kemudian purifier, ya mungkin purifier untuk lebih memurnikan. Kemudian ketika kita akan memproduksi, ya. Jadi di sini ada air separation unit. Jadi ini biasanya ya terberisi membran-membran yang cukup banyak di sini. Ya, ini teknologinya mahal di sini ya di air separation unit ini. Jadi membran nanti mungkin membran ada yang pakai nanofiltrasi ya ukurannya itu. Ya, atau cukup dengan mikrofiltrasi ya, atau dengan UV ya ultraviolet filtrasi. Nah, jadi nanti akan terpisahkan secara diameter vertikal. Nah, diameter vertikal ya mungkin N2 dengan O2 ini kan pasti beda. Nah, nanti pemisahannya adalah berdasarkan ini. Coba kita lihat gambarannya ya. Simulation separator. Oke, sebentar. Air separation unit ya, air separation unit. Air separation unit. Oke, ini aja dulu ya yang sederhana. This presentation is about how an air separation works and the process is behind it. Take the air separation process and plug the air yang kadar kita inginkan ya, misalkan udara ini mengandung ini sebagian besar. Ada beberapa kontaminan ini yang kita filtrasi tadi ya.
Ada CO2, CO, ya, kripton dan sebagainya. Produk utamanya adalah ini misalkan. Oke, ini pakai cryogenic aspiration. Ini, oh ini beda, ini ya, ini crude oil ya, yang tadi kita destilasi fraksinasi. Cryogenic karena ya temperaturnya sangat rendah ya. Ya di sini bisa saudara perhatikan. No oksigen minus 182, nitrogen minus 195, argon minus 185. Nah, ini proses yang terjadi sebenarnya yang lengkapnya. Nah, kita di sini ada air purification, kemudian masuk heat exchanger, kemudian destilasi lagi. Jadi ini beda teknologi ya. Ini beda teknologi berarti. Ini memakai distillation. Nah, nanti ini yang nitrogen kan lebih rendah ya, dia ada di atas minus. Kemudian argon, kemudian oksigen. This prevents problems because these gases would otherwise freeze in the heat exchangers and cause equipment to be blocked up with ice. Airstream then enters the heat exchangers in stage 3, where it gets cooled to cryogenic temperatures. Stage 4, the cooled gas is sent to a cold box, which contains a high pressure and a low pressure distillation column. This is where the products are separated and sent to our customers through pipelines and tank trucks. Oke, nah ini produk-produk yang ini adalah nitrogen misalkan ya. Nah, jadi kalau Anda melihat air liquid yang dari Indonesia ini adalah nitrogen banyakkan ya. Jadi, coba kita cari yang membran ya. Kalau dulu di Gajah Tunggal itu menggunakan membran. Expression unit. Nah, ini ASU ya. Seperti ini nih. Cincau Cepanda untuk menjaga imunitas keluarga. Semua manfaat cincau ada di Cepanda. Pada 12 tren Nah, jadi apa? Ya, udara terdiri dari nitrogen, oksigen, yes, argon mungkin ya. Itu cryogenics ya, karena cryogenic itu berarti kan didinginkan dulu ya dengan tadi temperatur yang cukup rendah. Gas or liquid. Oke, pertama adalah filtrasi ya. Tersaring impurities. Kemudian kita kompresi. Kompresi. Kemudian ini diasu ya, mulai diproses, sudah didinginkan sampai minus 173. Nah, sini ya.
berwarna cukup tinggi. Fractionation distillation. Liquid nitrogen, ini udara. Ini yang disebut dengan reflux ya. Jadi masih menggunakan cryogenic ini juga ya. Cryogenic yaitu didinginkan secara tiba-tiba ya, sampai minus ini kali ya, ini yang membrannya. Membrannya di sini, ini apa, terbuat dari polimer. Ya, sini. Oh, ada suaranya. Ini expression cleaning. Cooling. Jadi kalau membran kan sepertinya kayak filtrasi sebenarnya ya, filtrasi berdasarkan pouring dari Air Products Prism Membranes develops, manufactures, and sells membrane separators and systems for the convenience of on-site gas generation. Membrane separators consist of thousands of hollow fibers encased in a metal or ABS shell that act as beberapa tube ya to separate membrannya. compressed gas compositions into individual components, like high purity nitrogen or hydrogen. For nitrogen generation, you hook up your air compressor here, and the air is pushed through the fibers, allowing the fast and slow gas molecules to separate and exit at different ports. So this becomes oxygen-enriched air exiting here, and high-purity nitrogen exits here. This means that there are no repeat deliveries, no tanks, and no bulky machinery. Just a lightweight, compact separator which requires minimal maintenance and has no moving parts. There are many applications for our membranes, like nitrogen generation, air dehydration, biogas, process gas, and ya, prosesnya nggak ditampilkan. Nah, ini membran di dalam ini ya. Nah, ini membran-membrannya. Jadi nanti ada ukuran membran, kan tadi ada yang UV, mungkin ada NF, nanofiltrasi, dan lain sebagainya ya.
Nah, ini nanti ada retentat hasilnya, produknya. Jadi akan keluar dari lubang-lubang diameternya. Ini biasanya terbuat dari polimer atau apa ini ya. Oke, itu contoh gambaran dengan proses air separation unit ya. Proses air separation unit. Oke, gimana? Ahmad? Baik, Pak. Kalau melalui membran itu sama seperti kayak filtrasi gitu ya, Pak ya? Iya, sama seperti filtrasi. Jadi tadi kan tetap diliquidkan dulu pada temperatur yang sangat rendah ya, sampai minus 170-an lebih lah. Mungkin sampai 180. Setelah liquid ya baru ya. Tadi kalau dengan destilasi berarti berdasarkan tadi nitrogen ya yang lebih rendah itu ya. Nitrogen di atas, kemudian oksigen lebih panas berarti di bawah, ya, lebih positif gitu. Jadi membran itu lebih mengarah ke filtrasi, betul. Lebih mengarah ke filtrasi. Ya. Nah, kalau filtrasi berarti berdasarkan diameter partikel ya. Makanya ada yang nanopartikel, ya, nanofiltrasi, kemudian juga ada yang mikrofiltrasi nantinya. Ya, tergantung membran itu jenis-jenisnya. Oke, ada lagi yang lain? Baik Pak, siap. Terima kasih banyak Pak. Ya, yang lain? Kalau tidak ada, sampai mana tadi? Nah, sampai sini ya. Oke, jadi ini ya beberapa pertimbangan untuk memilihkan metode pemisahan. Nah, selanjutnya ada juga ya beberapa dasar pemisahan ini dilihat dari ukuran partikel, titik didih ataupun juga kelarutan. Ya. Kalau ekstraksi mungkin lebih mengarah ke kelarutan ya. Kemudian kalau titik didih yaitu destilasi. Kemudian kalau ukuran partikel untuk filtrasi juga bisa menggunakan ukuran partikel ya. Oke, kemudian difusi, absorpsi. Nah, difusi ini sebenarnya ini pergerakan ya berdifusi atau bercampur ya nanti ya. Jadi dua macam zat yang berwujud zat cair atau gas bila dicampur akan terjadi difusi ya, bergerak mengalir dan bercampur satu sama lain. Nah, gerak partikel dapat dibangun oleh muatan listrik dapat terus demikian rupa sehingga dapat menarik partikel zat hasil ke arah tertentu sehingga diperoleh zat yang lebih murni. Ya, metode difusi ini contohnya adalah di elektrodialisis ya, di elektrodialisis. Ya, misalkan untuk yang cuci darah dan lain sebagainya ini banyak menggunakan proses elektrodialisis ya. Kemudian adsorpsi, ya ini dia menempel pada permukaan ya, dari bahan pengabsorbnya. Jadi seperti resin kemarin ya. Seperti resin, ya, ini resinnya bentuk padat, maka nanti ion kation atau ion anion akan menempel di sini. Nah, ini contoh dari adsorpsi ya, yaitu menempel pada permukaan dari bahan pengabsorbnya. Oke. Oke, nah ini contoh misalkan ini kita di reaktor ya. Produk di reaktor. Jika keluaran reaktor adalah cair, jadi ini umpan, kemudian kita reaksikan, kemudian keluarnya adalah produknya cairan, ya. Oke, cairan. Maka kita perlu sistem pemisah cairan. Ya, ini bisa kalau cairan bisa destilasi, ya,
bisa ekstraksi ya, atau destilasi azeotrop ya. Namun biasanya tidak akan ada unit absorber atau adsorber ya. Nah, jadi biasanya setelah reaktor, kalau produknya adalah liquid, ya, itu biasanya langsung ke proses destilasi atau ekstraksi. Ya, seperti yang banyak kita temui di Chandra Asri, yaitu ada deethanizer, ada debutanizer, kemudian demetanizer, itu semua adalah menggunakan destilasi. Ya. Artinya keluaran reaktor, ya, produknya mungkin dalam fase cair, kemudian di Sparasen menggunakan tadi ya ada deethanizer, kemudian demetanizer, depropanizer, nah itu menggunakan destilasi. Oke, kemudian yang kedua, jika keluaran reaktor itu adalah berupa campuran dua fase, ya, ini biasa menggunakan reaktor sebagai pembagi fasenya, bisa melalui flash drum dulu ya. Nah, flash drum, jadi keluaran reaktor kita pakai flash drum, nanti liquid dan vapor akan terpisah ya, flash drum. Nah, oke. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jika reaktor dioperasikan di atas temperatur air pendingin, nah, maka biasanya mendinginkan aliran uap reaktor sampai 100 derajat Fahrenheit dan membagi fase aliran tersebut. Jadi dipisahkan dulu antara liquid dengan vapor ya. Jika suhu rendah dari cairan yang di flash, kita temukan mengandung lebih banyak reaktan dari flash drum. Dan tidak ada komponen produk yang terbentuk berbagai intermediate dalam reaksi rantai. Jadi usahakan bahwa yang memasuk proses purifikasi, reaksi sudah tidak terjadi. Ya, reaksi sudah tidak terjadi. Ya. Jika temperatur rendah dari cairan yang di flash mengandung sebagian besar produk, kita mengirimkan aliran ke sistem pemulihan uap. Ya, jika masih ada nih, ya. Nah, jika temperaturnya itu rendah dari cairan yang di flash, ya, masih mengandung produk, maka kita pilih untuk destilasi, ya, pemulihan uap. Nah, ini beberapa kondisi yang bisa dilakukan ketika produk yang keluar reaktor terdiri dari dua fase, ya, bisa liquid dan vapor. Nah, proses yang terjadi mungkin bisa seperti ini, ya. Jadi reaktor, kemudian ini cairan, ya, cairan, kemudian gasnya kita ini gas, ya. Ini gas. Jadi dari reaktor ada dua produk, di sini ada cairan, di sini cairan dan vapornya ke sini, ya. Kemudian kita split, ya, di split di sini ya bisa dipakai KO drum atau apa. Kemudian kita pisahkan liquidnya ke sini, nah, kemudian dikeluarkan liquid. Nah, kemudian uapnya dalam di purging, ya, di purging. Ya, ini ada juga sebagian vapornya yang dibalikin ke recycle ke reaktor, ini cairan. Ya. Nah, jadi desain ini yang perlu saudara perhatikan. Ya. Bisa di sini ada flash drum. Oke, mungkin di sini tadi ini masih mengandung nih. Oke, di sini kita pasang destilasi misalkan. Ya. Ini flash drum di sini, ini destilasinya di sini. Ya. Yang liquidnya tetap kita balikin ke sini, kemudian vapornya ada yang dipurging dan sebagian dibalikan kembali. Nah, ini kondisi 2, ya. Oke, sebaliknya ada juga yang kondisi keluaran reaktor itu adalah berupa uap. Nah, berupa uap, ya, berarti adalah sistemnya begini, ya. Nah, uap, kemudian di sini kita kondensasi, ya. Nanti kan ada dua produk di sini, ya. Ada yang mungkin liquidnya turun, vapornya ke atas. Nah, kemudian mungkin di sini perlu sistem pemulihan uap, sehingga masih cairan turunkan kembali, purging. Nah, produknya dari sini. Nah, ini beberapa alternatif ya, ketika kita menemukan produk di reaktor berupa fase uap di sini, ya. Oke.
Nah, sekarang apa itu sparasi? Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa sparasi itu ada tujuannya adalah untuk memperoleh zat yang lebih murni sebenarnya ya, mengubah campuran zat menjadi dua produk yang berbeda satu sama lain dalam komposisi. Jadi komposisinya lebih murni lagi. Nah, tujuannya yaitu ya meningkatkan purifikasi ya, meningkatkan. Nah, ini contoh sederhana, awalnya adalah masih berserakan seperti ini ya. Setelah dipisahkan maka akan terkumpul ya. Terkumpul ini menyatu, kemudian ini adalah ini. Jadi lebih mudah untuk proses sparasinya. Oke, di sini proses ini menggunakan proses aseton recovery dengan absorber ya, kolom absorber. Jadi absorber itu bisa dengan yang murah yaitu air misalkan, atau juga mungkin ada yang dengan MEA ya, itu berupa apa, larutan yang akan menyerap, yang mengabsorb dia MEA. Oke, jadi di sini misalkan ini ada feednya berupa aseton 3%, mengandung udara 95% dan airnya 2%. Kemudian kita akan murnikan dengan absorber kolom menggunakan water, ya, air 100%. Oke, sehingga produk yang keluar nanti adalah asetonnya dan air. Nah, jadi udaranya sudah melepas ke sini ya. Airnya di sini 99,5%, kandungan air yang terikut 0,5%. Jadi airnya asumsinya terikut semua. Nah, terikut semua ke sini ya, terpisah. Sehingga yang ini kita tinggal memisahkan aseton dan air ya, berarti dengan destilasi ya, destilasi kan aseton lebih mudah menguap. Nah, sehingga kadarnya berada di fraksi atas dia ya. Sedangkan air dia di bawah 96%, tetapi masih mengandung aseton sedikit 4,0% misalkan. Nah, ini gambaran ya. Nanti Anda di neraca massa ini dihitung ya. Dihitung nih bagaimana mendapatkan misalkan apa, dan sisi neraca massa ya. Aseton di sini 3%, feednya mungkin berapa dalam satuan kilogram per jam misalkan. Nah, nanti Anda hitung di destilasi ya. Nah, produk atas aseton 99%, airnya 1%, produk bawah water 96%, asetonnya 4%. Nah, ini bisa dihitung secara neraca massa. Oke, kemudian nah ini. Ya, mengapa kita harus melakukan proses pemisahan? Ya, tentu ya sini kita ingin mendapatkan material yang lebih murni ya. Ya, karena dalam hal reaksi ya, kita kadang perlu menggunakan proanalis ya yang lebih murni. Kemudian juga di sini untuk menghilangkan toksin ya, atau komponen-komponen yang tidak aktif. Nah, ini kita hilangkan juga. Nah, ini beberapa alasan mengapa kita melakukan proses sparasi. Oke, kemudian kalau dari sisi skill up, ya misalkan ini secara laboratorium, ya, analytical separation, ini masih skalanya adalah small scale. Kemudian analisisnya misalkan masih menggunakan proses kromatografi, ya metode kromatografi. Sedangkan kalau industrial separation itu sudah large scale untuk menghasilkan manufaktur chemical ya. Sehingga proses metodenya digunakan dengan destilasi. Dan ini salah sebuah gambaran ya dari laboratorium menuju industrial scale. Nah, ini sama aja ya. Oke. Nah, jadi secara umum ya, jadi proses separation proses itu bisa menggunakan thermal separation ya. Yaitu ada absorpsi, ekstraksi, destilasi. Ini sebenarnya merupakan dari thermal separation. Kemudian ada mechanical separation. Mechanical separation ini lebih mengarah ke sifat fisik, misalkan ya. Mechanical separation mungkin dengan
clarifier dan sebagainya ya. Jadi spiration operation, absorption, extraction, destilasi ini merupakan spiration operation. Nah, ini contoh saja sama dengan tadi ya, spiration proses. Nah, jadi ini beberapa hal yang perlu Anda perhatikan adalah propertiesnya, boiling point-nya, temperatur kritis, kemudian tekanan kritis ya. Nah, ini sangat data-data ini nanti sangat diperlukan ya ketika Anda melakukan sebuah simulasi misalkan nanti menggunakan Aspen HYSYS ya. Nah, nanti teknik kimia Untirta khususnya ya masih menggunakan Aspen HYSYS ya atau Aspen Plus ya untuk proses simulasi perancangan alat prosesnya. Nah, jadi nanti ini merupakan hal-hal yang diperlukan data-data ini ya. Sebenarnya kalau ini kan spesiesnya atau chemicalnya sudah umum ya. Ini biasanya di database simulation sudah ada data-data ini. Oke. Nah, ini beberapa contoh ya untuk recovery buten. Recovery buten di sini bisa Anda bayangkan ya ada 100 tray. Misalkan jarak antara satu tray aja setengah meter berarti sudah sekitar 50 meter traynya saja. Belum nanti bagian bawah, bottom, dan topnya. Nah, ada space misalkan 2-3 meter. Ya. Jadi mungkin sekitar 70-an meter ya kolom. Ya, jadi seperti yang di Chandra itu kan tinggi sekali itu ya kolom-kolomnya itu. Bahkan ada yang sampai 100 meter kalau nggak salah. Ya, towernya. Nah, ini untuk C3 dan satu buten distilat. Kemudian ini untuk propan. Nah, propan, jadi dari sini masih mengandung propan sehingga perlu kita destilasi pindahkan. Kemudian di sini ada venten, perlu kita destilasi juga. Kemudian di sini ada normal C4 ya. Ada 2 C4. Kemudian sama ini ya satu lagi. Ya, ini juga ya, jadi untuk purifikasi aja perlu berapa kolom ya untuk recovery buten aja. Jadi mahal sekali teknologinya ya. Oke. Nah, ini secara umum aja ya. Jadi expression metodenya equilibrium flash, misalkan di flash drum itu sama masih berdasarkan volatility ya. Masih berdasarkan nilai penguapannya. Distilasin ya sama difference in volatility, fasenya bisa liquid atau vapor, fase yang masuknya. Stripping di sini liquid ya, fase masuknya liquid. Kemudian nya volatility masih berdasarkan sama, ini informasi aja ya. Oke, jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi seleksi metode disparasi tergantung pada kondisi umpan ya, kondisi feed. Kalau vapor ya, kalau vapor itu bisa partial condensation, distillation ya, kemudian juga ada membran, absorption. Kalau liquid bisa distillation, stripping, extraction, supercritical, absorption, kemudian dialisis, membran juga RO bisa. Kalau solid ya, kalau dari basah berarti dengan pengering ya, kalau dari kering berarti dengan leasing untuk memisahkannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada kan jelas ya. Nah, ini destilasi sebenarnya sudah kita singgung ya. Ini beberapa alat utamanya. Di sini ada reboiler, kemudian di sini ada reflux drum, ada condenser. Nah, ini dari perlu pompa untuk refluxnya ya. Perlu pompa. Kemudian panas disuplai dari sini. Ya. Nah, di sini ada supply panas sehingga nanti mengalir ke sini.
Oke. Ya, sampai sini aja dulu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, sudah jam 9, kita masih punya 1 jam mungkin untuk diskusi dulu ya. Diskusi dari tugas yang setelah disampaikan kemarin. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Bapak, punten sebelumnya kalau saya mau minta sama teman-teman materi yang tadi udah disampaikan sama PPT yang minggu kemarin, boleh nggak Pak? Iya, nanti saya kirim lewat Spada ya. Spada, ya. Spada aja. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, berarti kemarin baru sampai kelompok 1 ya? Iya, Pak. Oke, sekarang dilanjut, ini kelas apa? Kelas A ya. Materi tugas kelas A. Oke, kelompok 2 itu tentang double pipe ya. Double pipe heat exchanger. Optimal design of double pipe heat exchanger. Yang itu. Ya, silakan langsung. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Itunya 10 menit ya maksimum ya. Oke, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil resume dari jurnal Optimal Design of Double Pipe Heat Exchanger Structures. Pertama, saya izin perkenalkan diri. Ada saya Muhammad Pandito Utomo. Lalu ada Iva Salsabila, ada Dita Azhara, ada Hana Stianingsih, dan ada Salsabila Balkis. Makalah ini menyelidiki optimasi desain penukar panas pipa ganda menggunakan pemrograman matematika. Area penukar panas diminimalkan dan kondisi dinamis termofluida dipertimbangkan untuk pembangunan korelasi transportasi yang tepat bersama dengan spesifikasi desain seperti penurunan tekanan maksimum dan area berlebih minimum. Meskipun penukar panas shell and tube adalah peralatan perpindahan panas yang paling umum di pabrik proses kimia, ada banyak kasus di mana jenis penukar panas lainnya menjadi lebih cocok. Misalnya, penukar panas pipa ganda dapat menjadi pilihan yang lebih menguntungkan secara ekonomi ketika layanan yang lebih kecil tersedia. Misalnya, area perpindahan panas lebih rendah dari 50 meter. Jika aliran mengandung padatan dalam suspensi, penukar panas pipa ganda juga dapat menjadi alternatif yang lebih baik, karena dapat dibangun dengan ban dalam dengan diameter lebih besar untuk menghindari penyumbatan. Diameter yang lebih kecil dari tabung luar dalam penukar panas pipa ganda menguntungkan untuk layanan tekanan tinggi karena menyiratkan ketebalan dinding yang lebih kecil. Selain itu, penukar panas pipa ganda mudah dibersihkan, dan aliran longitudinal menghindari adanya daerah stagnasi yang pada penukar panas shell and tube rentan terhadap pengotoran. Penukaran panas pipa ganda juga memiliki keuntungan fleksibilitas karena struktur modularnya, yang memungkinkan adaptasi yang lebih mudah untuk modifikasi proses.
Makalah ini menyajikan optimasi ekonomi desain penukar panas pipa ganda menggunakan metode pemrograman matematika yang setidaknya menjamin optimalitas lokal. Boleh dilanjut, Tito? Arsitektur penukar panas. Struktur dasar penukar panas pipa ganda terdiri dari 2 tabung konsentris pada gambar 1 dan biasa dikomersialkan di struktur jepit rambut pada gambar 2. Jika layanan thermal menuntut area perpindahan panas yang lebih tinggi, beberapa jepit rambut saling berhubungan. Sebagai contoh, pada gambar 3 menggambarkan 2 jepit rambut yang berhubung secara seri. Pola interkoneksi yang berbeda di antara jepit rambut penukar panas memberikan alternatif desain fleksibel yang lebih sesuai untuk mencapai beban panas dan spesifikasi penurunan tekanan maksimum layanan. Rumusan matematika yang diusulkan eksplorasi struktur umum yang mencakup pengaturan yang berbeda. Masalah desain melibatkan penentuan hal-hal berikut. Yang pertama ada alokasi aliran dan aliran panas dan dingin pada sisi tabung atau sisi anulus. Yang kedua ada diameter dan panjang tabung jepit rambut penukar panas pada semua jepit rambut sama. Lalu ada tata letak jumlah jepit rambut per unit, jumlah unit paralel untuk setiap titik aliran per cabang dan jumlah cabang. Bisa dilanjutkan oleh teman saya, Diva. Selanjutnya ada faktor. Faktor ini dimulai dari 1 untuk aliran berlawanan arah kiri dan berkurang nilainya dengan bertambahnya jumlah unit per cabang. Karena faktor diperoleh secara analitik, ini merupakan koreksi yang ketat dan oleh karena itu tidak mengubah keakuratan formulasi. Nah, ada formulasi model. Kendala masalah terdiri dari variabel representasi geometrik, persamaan alokasi aliran, kendala struktural, pemodelan thermal dan hidrolik, dan penurunan tekanan dan batas kecepatan parameter masalah yang dijaga konstan selama optimasi. Diidentifikasi dengan simbol di atas. Yang pertama itu ada representasi distrik variabel geometris. Diameter dan panjang tabung yang digunakan dalam konstruksi penukar panas biasanya dipilih dari serangkaian nilai distrik sesuai dengan opsi standar yang tersedia. Fitur desain ini memperlakukan hubungan berikut dengan melibatkan set. Yang kedua ada alokasi aliran. Dikendalikan oleh variabel biner YTC dan YTH. Jika TC sama dengan 1, maka aliran dingin mengalir di dalam ban, dalam aliran panas mengalir di analus. Jika YTH sama dengan 1, maka aliran panas mengalir ke ban dalam dan aliran dingin mengalir ke anulus. Yang ketiga ada kendala struktural. Area, aliran, dan panjang jalur hidrolik sungai dengan mempertimbangkan struktur penukar panas pipa ganda yang lengkap tergantung pada pemilihan diameter dan panjang tabung, jumlah jepit rambut, dan unit secara seri dan paralel di setiap cabang, dan jumlah cabang paralel. Selanjutnya di yang keempat ada pemodelan thermal dan hidrolik sisi tabung dalam mengabaikan kerugian heat kecil pada sambungan dan belokan. Penurunan tekanan aliran di ban dalam dihitung dengan persamaan Darcy Weisbrod, menghilangkan faktor koreksi viskositas. Nah, di sini ada rumusnya AT sama dengan Pi DTI pangkat 2 bagi 4 dikali ND NPT. Terus ada juga LU sama dengan NH, LH, LT sama dengan LU, NTA, LA sama dengan LU, NPT. Lalu ada faktor pergeseran dan bilangan Nusselt diwakili oleh FT sama dengan FT lam Y red 1 plus FT trans dalam kurung Y red 2 plus Y red 3 plus FT turb Y red 4. Kemudian ada
permodelan termal dan hidrolik sisi anulus, di mana pra sama dengan CPA mu A per KA. Faktor geseran daerah anular, analog dan bahan dalam tergantung pada rezim aliran. Nilai bilangan Reynolds ambang batas dalam hal ini adalah 500 dan 10.000. Dan persamaan ini juga membentuk profil kontinu untuk perhitungan faktor gesekan. Koefisien perpindahan panas konveksi untuk aliran sisi tabung dan sisi anulus diberikan oleh HT sama dengan sel KT per DTI, HA sama dengan mu A, KA per DH. Laju perpindahan panas diberikan oleh Q sama dengan A delta TLM F. Selanjutnya Vandito. Faktor koreksi tergantung pada struktur susun. Jika struktur didasarkan pada pengatur seri, tipe 1, faktor koreksi sama dengan 1. Jika struktur memiliki salah satu aliran paralel, seperti pada struktur cabang tipe 2 dan tipe 3, nilainya tergantung pada aliran mana yang paralel dan jumlah unit yang ada per cabang. Karena jumlah unit secara paralel meningkatkan faktor koreksi menurun, memperhitungkan penyimpangan dari pola pikir dari pola aliran berlawanan arah, jumlah hairpin per unit, dan jumlah cabang paralel dalam struktur umum tidak berimplikasi pada perubahan pola aliran antar sungai. Oleh karena itu, tidak memiliki pengaruh terhadap faktor koreksi. Semua opsi faktor koreksi dihitung sebagai parameter sebelum pengoptimalan. Penurunan tekanan dan batas kecepatan, batas bawah dan atas pada kecepatan aliran sisi tabung dan aliran sisi anulus diberikan oleh Vt lebih kecil atau sama dengan Vt maksimal. Vt lebih besar atau sama dengan Vt maksimal, Va lebih besar sama dengan Va minimal, dan Va lebih kecil sama dengan Va maksimal. Fungsi objektif, fungsi tujuan diberikan oleh minimasi area perpindahan panas. Kemudian ada reformasi min. Teknik reformulasi dalam masalah optimasi asli, ada dua jenis istilah non-linier yang melibatkan biner. Produk dari dua atau lebih variabel biner dan produk dari variabel biner fungsi dari variabel kontinu. Selanjutnya Vandito. Ada beberapa pendekatan heuristik yang disajikan di sini, yaitu ada prosedur yang diusulkan. Yang pertama, asumsikan struktur awal. Sesederhana mungkin, kandidat yang baik adalah struktur cabang 1 unit. Pilih dimensi hairpin dari opsi diskrit yang tersedia. Kemudian hitung koefisien perpindahan panas area yang dibutuhkan. Minimal 10% jumlah hairpin yang diperlukan untuk struktur yang dipilih dan penurunan tekanan. Jika hasil memenuhi persyaratan desain, misalnya kecepatan dan penurunan tekanan sesuai dengan nilai, maka prosedur dihentikan. Jika tidak, perubahan struktur dibuat. Langkah yang sangat bergantung pada perancangan yang sesuai dengan persyaratan yang tidak terpenuhi. Yang pertama, mengubah alokasi cairan, lalu mengubah dimensi hairpin, lalu pilih lebih atau kurang cabang, dan yang terakhir pilih struktur cabang lain.
untuk hasilnya yaitu hasil dieksplorasi di bagian 6.1 dan 6.2 dihasilkan oleh formulasi MINLP mentah kami yang kemudian dibandingkan dengan pendekatan MINLP linear biner kami di bagian 6.3. Semua hasil numerik diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak GAMS versi 2.3.7.3 dan pemecah cabang dan terikat atau SBB. Tanpa perkiraan awal yang lain, pemecahan SBB yang digunakan tidak konvergen untuk kedua model MINLP. Hasil relaksasi simpul akar dari pemecah SBB sangat sensitif terhadap perkiraan awal. Dengan demikian, perlu untuk mengidentifikasi kumpulan nilai awal yang cocok untuk beberapa variabel masalah agar memiliki konvergensi nilai awal default GAMS untuk semua variabel adalah 0, kecuali 0 tidak berada dalam rentang yang dibatasi. Atau dalam hal ini, nilai default adalah batas yang paling dekat dengan 0. Atau pengguna menentukan sebaliknya. 6 variabel biner diidentifikasi terkait dengan diameter tabung, alokasi aliran, dan kisaran bilangan Reynolds yang dalam contoh kami memerlukan nilai untuk mendorong konvergensi. Nilai yang ditunjukkan dalam tabel 1 adalah yang ditemukan bekerja dengan baik untuk kumpulan contoh yang diusulkan untuk kumpulan variabel ini. Selanjutnya ditemukan bahwa ketika menggunakan SBB, konvergensi juga bergantung pada estimasi awal untuk beberapa variabel kontinu, seperti yang ditunjukkan pada meja 2. Akhirnya, DICOPT tidak memberikan hasil untuk salah satu dari dua pendekatan MINLP apapun nilai yang diberikan. Masalah inisialisasi ini tidak diselidiki lebih lanjut karena bukan tujuan untuk mencari rute sistematis umum untuk menemukan prosedur inisialisasi yang kuat dan otomatis. Sebaliknya, semua kesulitan yang terkait dengan penggunaan pemecah lokal hanya ditunjukkan, dan ini adalah kesulitan yang diketahui banyak orang. Nah, selain itu juga penting untuk menyebutkan bahwa pemodelan penukar panas yang digunakan dalam optimasi tidak mempertimbangkan penurunan tekanan di nozzle dan tikungan balik. Dan oleh karena itu, elemen-elemen ini dikeluarkan dari analisis. Hasil penurunan tekanan dilaporkan di sini dari set 13 juga mengecualikan kerugian kepala pada elemen-elemen ini. Analisis prosedur uji coba dan verifikasi yang diadopsi oleh set 13 menunjukkan bahwa pengecualian kerugian kecil ini selama urutan desain. Nah, batas kecepatan yang diterapkan dalam proses optimasi ini adalah 0,9 hingga 3 meter per sekon, dan area kelebihan minimumnya 10%. Sama seperti yang digunakan oleh set 13, juga untuk tujuan perbandingan perkiraan awal adalah penukaran panas pertama yang dibaca oleh set dalam prosedur uji coba dan verifikasinya, yang terdiri dari satu cabang unit arus berlawanan atau struktur dengan 6 jepit rambut dengan dimensi yang sama dengan solusi akhir set, dan benzena di pipa bagian dalam. Nah, untuk tabel 5-nya ini berisi nilai yang dilaporkan oleh set 14 hasil yang diperoleh menggunakan model MINLP mentah yang dimodifikasi menggunakan sequence korelasi menggunakan geometri yang sama dan solusi optimal yang sesuai. Diameter untuk tabung dalam dan luar dihitung dengan mempertimbangkan jadwal pipa 40. Percepat nggak? Ya. Nah, untuk formulasi yang diusulkan adalah makalah ini dapat menemukan hasil yang setara dari set 13 untuk penukaran panas yang sama struktur. Hanya variabel biner struktural yang diperbaiki. Oleh karena itu, memvalidasi model yang diimplementasikan perbedaan kecil dalam penurunan tekanan diharapkan sejak set 13. Kesimpulan makalah ini menyajikan solusi dari masalah desain penukar panas pipa ganda menggunakan pemrograman matematika.
variabel desain dipilih antara nilai-nilai diskrit karena sifat fisiknya atau alternatif komersial yang tersedia. Oleh karena itu, masalahnya adalah sebagai masalah MINLP yang disajikan di sini dalam 2 versi. Pendekatan pertama yaitu MINLP mentah yang didasarkan pada persamaan nonlinier asli, dan pendekatan kedua adalah MINLP linear biner, melibatkan transformasi matematis yang menghilangkan nonlinier dalam variabel biner dan menghasilkan model linier di dalamnya. Perbandingan dengan literatur menunjukkan bahwa pendekatan MINLP kami dapat memperoleh solusi yang lebih unggul daripada percobaan dan verifikasi. Penerapan formulasi asli dan yang dimodifikasi untuk sampel masalah desain menunjukkan bahwa pendekatan yang terakhir menuntut lebih banyak waktu komputasi. Analisis area perpindahan panas dari solusi menunjukkan adanya beberapa solusi optimal. Mungkin itu hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih ya sudah menjelaskan tentang optimasi desain double pipe ya. Jadi tadi ada beberapa cara ya untuk meningkatkan optimasi. Mungkin silakan ada tanggapan atau konfirmasi yang biar lebih detail dari mahasiswa. Kalau tidak ada silakan. Ya, terima kasih kelompok 2 ya. Silakan kelompok 3 langsung memberikan presentasinya ya. Jadi 10 menit aja ya, jangan lama-lama. Izin share screen, Pak. Ya, silakan langsung. Jadi prolognya di cut aja langsung ke discuss-nya, result and discussion-nya. Baik, sebelumnya izin langsung presentasi ya Pak. Kita dari kelompok 3. Jadi kita di sini dikasih jurnalnya menelaah tentang jurnal peningkatan perpindahan panas yang dari pertukaran panas pipa ganda menggunakan putaran pipa bagian dalam eksentrisitas variabel. Berikut nama kelompoknya, langsung di next aja, boleh? Pendahuluan dalam jurnal ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan laju perpindahan panas pipa dari beberapa jenis penukar panas yang dikombinasikan dengan mengubah eksentrisitas pipa dengan menggunakan simulasi numerik juga. Beberapa yang harus diperhatikan adalah yang pertama model CFD 3 dimensi untuk menyelidiki pengaruh rotasi dan eksentrisitas pada laju perpindahan panas. Yang kedua yaitu alat penukar kalor pipa. Yang ketiga kebutuhan untuk miniaturitas panas atau ruang dan kendaraan. Yang keempat, augmentasi laju perpindahan panas. Beberapa penelitian berpengaruh dalam jurnal ini adalah yang pertama ada Albuzian. Albuzian dan kawan-kawan mempelajari secara eksperimental pengaruh sirip dan putaran pipa bagian dalam konsentris dari penukar panas pipa ganda pada perpindahan panas dan penurunan tekanan. Mereka membuat kompresi antara hasil pipa polos dalam pipa bersirip dalam kondisi stasioner dan berputar. Dia menyelidiki bahwa kecepatan putar maksimum meningkatkan angka Nusselt dan juga meningkatkan rasio pertukaran panas terhadap daya pembuatan. Dalmahlani dan kawan-kawan mempelajari eksperimen perhitungan kinerja counterflow di penukar panas tabung ganda horizontal menggunakan sewu nanopartikel dan air di anulus penukar panas. Mereka memutar ban dalam dan kecepatan bervariasi, sementara pipa luar tidak bergerak. Hasil mereka menunjukkan bahwa rotasi meningkatkan laju perpindahan panas. Sebagai hasilnya, efektivitas penukar panas dan unit nomor transfer atau NTU meningkat dan meningkatkan penurunan tekanan. Lalu ada Nobari dan Newcombin
Mempelajari pengaruh eksentrisitas ke dalam dan keluar pada aliran fluida incompressible dalam penukar panas anulus melengkung. Hasil mereka menunjukkan bahwa eksentrisitas luar menyebabkan deformasi pada aliran sekunder dan profil kecepatan aksial. Jika tidak, faktor gesekan berkurang dengan meningkatnya eksentrisitas karena intensitas aliran sekunder menurun. Daidan dan kawan-kawan diselidiki secara eksperimental dan numerik pencairan nano bahan perubahan fase ditingkatkan di daerah anular antara dua silinder melingkar. Mereka menunjukkan flux panas yang konstan ke tabung silinder bagian dalam. Di sisi lain, mereka mengisolasi kulit luar secara termal. Mereka mempelajari dampak eksentrik dengan menurunkan bagian tengah tabung dan dipanaskan di dalam dan mereka menemukan bahwa laju leleh dan suhu yang lebih tinggi berada di bagian atas kapsul karena konveksi alami. Mereka juga menemukan bahwa laju leleh dapat ditingkatkan dengan menggunakan cangkang eksentrik dengan menurunkan pusat silinder internal atau dengan meningkatkan luas tabung. Weu dan kawan-kawan mempelajari pengaruh media berpori pada konveksi alami untuk viskositas tergantung suhu cairan di dalam anulus antara dua bola eksentrik vertikal. Hasil mereka menunjukkan bahwa nilai maksimum bilangan Nusselt meningkat dengan peningkatan bilangan Randbild untuk eksentrisitas positif dan negatif dan memiliki efek perpindahan panas konveksi yang lebih baik dibandingkan dengan kasus konsentris. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu ada simulasi numerik. Simulasi numerik pada jurnal ini dibagi ke beberapa subbab. Yang pertama itu ada persamaan atur. Di subbab ini banyak perhitungan, salah satunya masa bebas waktu yang disederhanakan dan lain-lain. Yang kedua ada domain fisik, yaitu ada perhitungan untuk menghilangkan aliran balik peningkatan perpindahan panas dari pertukaran panas pipa ganda. Model fisiknya yaitu pipa luar berdiameter 50 mm dan 150 mm masing-masing dan panjangnya 2000 mm. Lalu ada ekstensi 1000 mm yang ditambahkan ke panjang domain asli untuk menghilangkan aliran balik yang dihasilkan dari gaya sentrifugal yang diinduksikan oleh rotasi aliran di mana zona bertekanan rendah dihasilkan berdekatan dengan batas pintu keluar. Lalu yang ketiga adalah kondisi batas. Batas di inlet adalah kecepatan inlet, di mana kecepatan aksial konstan, sedangkan kecepatan radial dan kecepatan tangensial sama dengan 0. Lalu yang keempat ada studi konvergensi dan independency mesh, untuk memastikan konvergensi dan stabilitas solusi. Lalu yang kelima ada validasi model numerik, yaitu memeriksa model numerik agar tak terjadi kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya inti pembahasan dari jurnal ini yaitu semakin tinggi angka Nusselt fluida tercapai, maka semakin tinggi kinerja penukar panas yang diperoleh. Diamati bahwa laju perpindahan panas juga dipengaruhi oleh kecepatan rotasi lebih dari bilangan Reynolds. Ketika rotasi meningkat, kecepatan magnitudo meningkat. Itu berarti lebih banyak turbulensi yang meningkatkan perpindahan panas. Kecepatan putaran yang berbeda untuk menggambarkan distribusi temperatur sepanjang pipa dan pengaruh putaran terhadap temperatur aliran dan sebaliknya. Penalti penurunan tekanan di penukar panas telah dipengaruhi secara negatif oleh bilangan Reynolds, fluida, dan rotasi pipa bagian dalam. Pengaruh rotasi terhadap penurunan tekanan lebih terlihat pada bilangan Reynolds rendah daripada bilangan Reynolds tinggi. Penurunan tekanan dipengaruhi oleh peningkatan rotasi lebih dari peningkatan eksentrisitas. Selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Untuk hasil penelitian yang ada di jurnal yang telah kami review menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 223% pada laju perpindahan panas akibat perubahan eksentrisitas hingga 40 mm. Dan pada putaran pipa bagian mending dalam 500 rpm. Namun, penalti tekanan melalui penukar panas 53% pada kecepatan putaran pipa bagian dalam hingga 500 rpm dan eksentrisitas 40 mm, dan itu penalti adalah penalti yang diterima.
terputus nih. Sudah selesai? Belum Pak, tinggal kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal yang udah dianalisis tadi itu menyimpulkan bahwa yang bisa diambil dari jurnal penelitian ini adalah rotasi pipa bagian dalam penukar panas pipa ganda meningkatkan laju perpindahan panas dan kinerja penukar panas terutama pada bilangan Reynolds rendah. Bilangan Nusselt dipengaruhi juga oleh putarannya. Sudah Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman dan Pak Heri. Baik, terima kasih ya yang sudah mempresentasikan tugasnya ya. Tadi cukup menarik, di sini ada 2 bilangan ya yang mungkin nanti Anda akan lebih banyak berbahas tentang bilangan Reynolds dan bilangan Nusselt ya. Nah, bilangan Reynolds dan bilangan Nusselt ya mungkin saudara nanti akan melihat ya pengaruh dari bilangan Reynolds itu kemana ya. Ya mungkin nanti sekilas bahwa bilangan Reynolds itu nanti bisa menunjukkan pola aliran ya, apakah aliran itu laminer, transient, turbulen dan lain sebagainya ya. Jadi dari nilai misalkan kalau di bawah 2000 dia berada pada aliran laminer, kemudian kalau turbulen itu kan bergolak, nah itu berarti Reynolds number-nya akan lebih besar. Nah, jadi tadi dapat dilihat ya, sehingga pola aliran ya pada dasarnya akan mempengaruhi terhadap efisiensi dari heat transfer ya. Kalau secara garis besar seperti itu ya. Cuma tadi dipakai simulasi beberapa pendekatan yang cukup menarik juga. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 4 ya. 4, silakan presentasikan ya, jadi jangan lama-lama ya. Prolog sedikit, masuk ke masalah, kemudian langsung discussion, pembahasan aja ya. Silakan. Baik Pak, izin share screen. Ya, silakan. Baik, bisa langsung dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mereview paper dari komprehensif tentang penukar panas pipa ganda. Bisa dilanjut. Anggota dari kelompok 4, saya sendiri Amelia Anggraini, kemudian ada Regita Permatasari, Rizkita Amelia Dini, Rosa Amelia, dan Ahmad Arif Prasojo. Jadi penukar panas pipa ganda ini biasanya banyak digunakan dalam industri karena bentuknya sangat sederhana. Kemudian modifikasi geometri ini telah menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi dalam penukar panas pipa ganda. Menggunakan nanofluida dalam penukar panas pipa ganda telah menghadirkan laju perpindahan panas yang lebih tinggi. Kemudian ada metode peningkatan perpindahan panas. Pertama, ada yang aktif yaitu pengguna gaya eksternal untuk meningkatkan laju perpindahan panas. Kedua, ada pasif yaitu tidak ada gaya eksternal yang digunakan untuk peningkatan perpindahan panas. Yang ketiga, ada gabungan yaitu kombinasi dari metode aktif dan pasif. Penggunaan simultan dari getaran fluida dan kumparan kawat dapat menjadi contoh yang baik dari metode ini.
Mana? Terputus. Kemudian, Oh ya, silakan. maaf Pak, agak sedikit kendala sinyal. Ya. Kemudian ada DPE, yaitu tumbuh kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan efektivitas penukar panas telah menyebabkan berbagai penyelidikan untuk meningkatkan laju perpindahan panas, bersama dengan penurunan ukuran dan biaya peralatan industri yang sesuai. Salah satu penukar panas yang paling sederhana dan dapat diterapkan adalah penukar panas pipa ganda, atau DPHE. Penukar panas jenis ini banyak digunakan dalam industri kimia, makanan, minyak, dan gas. Banyak industri kecil juga menggunakan DPHE karena biaya desain dan pemeliharaannya yang rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arif. Di sini ada video tentang salah satu contoh turbulator sendiri. This week's tip we're going to talk about turbulators. Di dalamnya itu berupa We've got this logam boiler yang open for inspection, and one thing that you may notice are these metal tabs sticking out. If we pull it out, we just found a turbulator. Turbulators are a device that's designed to help increase the heat transfer of gas through the tube. Mungkin Ahmad bisa dilanjutkan dulu soalnya ada kendala sinyal ya. Ya, silakan. Ya. Di dalam turbulator tersebut, plat logam memiliki panjang yang sangat berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada peralatan penukar panas pipa ganda mencakup dua siklus, yaitu siklus air panas dan siklus air dingin. Unit pengukuran dan bagian uji. Air panas bergerak melintasi pipa pusat, sementara saluran anular eksterior adalah didinginkan dengan air dingin. Aliran kedua fluida mengalir dengan arah yang saling berlawanan dan keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada heat exchanger. Pipa tersebut termasuk dalam heat exchanger tertutup, di mana fluida panas dan dingin tidak terjadi kontak secara langsung, tetapi terpisahkan oleh dinding pipa atau suhu permukaan, baik berupa dinding datar atau lengkung. Heat exchanger banyak digunakan di berbagai industri tenaga atau industri lainnya dikarenakan mempunyai beberapa keuntungan, dan antara lain konstruksi sederhana, kokoh dan aman, kemudian biaya yang digunakan relatif murah, lalu kemampuannya untuk bekerja pada tekanan dan temperatur yang tinggi, dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Dan terdapat 3 parameter yang dapat divariasikan, yaitu sudut miring elips, diameter perforasi, dan sudut rotasi. Seperti yang ditunjukkan pada 4 geometri yang dirancang untuk insert RIE dengan parameter yang berbeda. Masing-masingnya. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 4 ya. Oke, mungkin kita lanjut ke kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5 ya. Jangan lama-lama ya, 10 menit saja cukup ya. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nopi Fitri Oktaviani, lalu ada Elvira Aulia Rahma, ada Ansor, ada Aura Aulia Dinanti, dan Syahnas Fatia Harisma. Efek serbuk nanan CU peningkatan kinerja dan produksi entropi penukar panas pipa ganda dengan turbulator berlubang yang inovatif. Boleh di next. Yang melatar belakangi, turbulator banyak digunakan dalam penukar panas untuk meningkatkan perpindahan panas dengan mengubah aliran fluida dan meningkatkan perpindahan panas konveksi pada paksa internal. Perangkat ini dikenal sebagai metode aktif atau pasif untuk peningkatan perpindahan panas melalui sisipan eksternal, menciptakan lebih banyak pusaran dan turbulensi di dalam tabung dan akibatnya meningkatkan perpindahan panas. Turbulator memiliki bentuk dan geometri yang berbeda yang dapat digunakan dalam aplikasi lain untuk berbagai rezim aliran. Beberapa peneliti mengemukakan karya eksperimental mereka bahwa menambahkan nanopartikel ke fluida kerja dapat secara signifikan mengurangi irreversibilitas thermal. Next. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peningkatan perpindahan panas, generasi entropi, dan kinerja thermal dari nanofluida turbulen di dalam penukar panas pipa ganda yang dilengkapi dengan turbulator silinder berlubang baru. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Dari gambar di bawah ini merupakan tampilan skema pipa penukar panas yang dilengkapi dengan turbulator silinder berlubang. Dari gambar tersebut, turbulator ini dihubungkan oleh batang penghubung dengan diameter sebesar 1 mm. Nah, jumlah lubang pada turbulator silinder ini diubah sesuai dengan parameter indeks perforasi dengan rumus PI sama dengan APRF dibagi dengan ACL dari 8% menjadi 16%. Nah, rasio diameter turbulator silinder berlubang dan diameter penukar panas itu dapat dirumuskan dengan DR sama dengan DCYL dibagi dengan DHE dan berada di kisaran 0,50 sampai 0,90. Sebaliknya, diameter atau kita sebut DHE ini dan panjangnya LHE pipa penukar panas diasumsikan 66 mm dan 1360 mm. Diameter perforasi dan ketebalan silinder turbulator dinding konstan diameter perforasi dan ketebalan silinder turbulator sebesar 2 mm dan 1 mm dan ke